Oke, teman-teman, kita bertemu kembali dan kali ini saya akan menampilkan satu topik yang unik dan menarik, yaitu mengenai Krating Daeng. Krating Daeng ini adalah energy drink ya, dengan kandungan 1000 mg taurin ya. Nah, ini apa kaitannya dengan tanaman? Sebetulnya ini muncul karena salah satu pemirsa dari video-video di YouTube Asri Farm, yaitu Mbak Lutfi ya, Mbak Lutfi Maimunah kalau nggak salah ya. Kira-kira sebulan lalu Mbak Lutfi itu memberikan satu request, permintaan, mengatakan bahwa tolong dicek deh Krating Daeng ini apakah sesuai untuk digunakan menyuburkan tanaman kita ya. Saya pernah membaca satu komen mengenai hal ini ya, dan oleh sebab itu saya sanggupi bahwa nanti setelah 2 video saya upload, saya akan mencoba tes ya, dan kemudian saya sajikan ke Mbak Lutfi dan rekan-rekan ya. Ini. Nah, ini tulisannya sangat kecil sekali ya. Saya pertama kali baca apa sih kandungannya ya. Kandungannya yang paling banyak adalah taurin ya. Taurin itu apa? Taurin itu adalah asam amino ya. Tapi dia bukan asam amino kondisional, bukan asam amino esensial, tapi asam amino kondisional ya, jadi bukan yang utama. Kemudian ada lagi yang menonjol yang terkait adalah mengandung vitamin B3 20 mg, dan kemudian ada B5, 6, dan 12, masing-masing 5 mg. Nah, kalau kita membahas kemarin mengenai Jakaba, salah satu andalannya adalah vitamin B12, ya pasti itu akan, atau ini Krating Daeng ini pasti akan memiliki manfaat, tapi kandungannya 5 mg itu sangat sedikit sekali ya. Kemudian ada lagi juga kandungan dari citric acid, kemudian potasium benzoat. Nah, dua-duanya ini sepertinya adalah untuk zat pengawet ya, tapi pengawet yang diharapkan juga friendly atau aman buat kita sambil memberikan tambah rasa-rasa asam. Nah, oleh sebab itu mari juga kita dalami dan kemudian kita cek menggunakan alat ukur kita kandungan hara makro NPK ya, primer, hara makro NPK primer, apakah bisa dipakai, digunakan untuk sebagai alat untuk penyubur tanaman ya. Nah, sebetulnya ini agak saya sampaikan karena saya sudah siapkan ada 2 video lain yang menarik yang akan saya ketengahkan setelah video ini, yaitu bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari harga cabai yang tinggi saat ini, yang mencapai di retail di eceran 100.000 per kilo ke atas ya. Tapi situasinya adalah musim hujan, jadi gimana cara mengatasinya. Dan yang kedua adalah orang mengatakan bahwa hujan itu masam, benar apa tidak. Nah, tapi 2 video ini akan saya sampaikan setelah kita membuat video pendek ini untuk ngetes Krating Daeng ya. Benar nggak Krating Daeng itu bisa menyuburkan tanaman, selain juga bisa memberikan energi ekstra buat kita-kita yang bekerja keras, dan juga untuk bisa melek, karena memang ada kandungan dari kafeinnya ya. Oke, mari kita mulai untuk melakukan
pengetesan, dan nanti setelah kita peroleh angka-angka akan saya simpulkan di penutup. Oke, mari kita ikuti. Mari kita mulai pengukuran kandungan hara makro dari Rating Dank ya. Rating Dank Energy Drink. Coba. Kita buka dulu. Yes, keras. Kita tuangkan. Oke. Kita ambil sekarang alat ukur hara makro K ya. Berapa angkanya? Angkanya 270 ya. 270 ya. Oke, kemudian kita sekarang ukur kandungan hara makro N. Oke. Berapa? 262. Oke. Kemudian kita masukkan ukur ya, ini P ya. Oke. 93 ya. 92. Oke. Oke, teman-teman. Luar biasa ya. Sepertinya ini cukup bagus untuk kita gunakan sebagai alat penyubur tanaman. Hanya sekarang kandungannya berapa ya, kita coba tes. Oke, saya sudah siapkan 1 liter air ya, ini ya. Kita masukkan 10 tutup atau 100 ml. 1, 2, 3, 9, 10 ya. 10. Kemudian kita lakukan pengetesan. Kita sekarang mulai dengan unsur P ya. P-nya berapa? P-nya adalah 12. Kemudian N-nya 16, 34, 32. Kemudian unsur K. Unsur K adalah 35. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini berapa isinya ini. Kita bisa gunakan ini dengan kandungan atau takaran 1 liter 200 ml Rating Dank. Ya, telah kita peroleh hasil uji kita kandungan hara makro dari Rating Dank ini, dan hasilnya memang mengandung unsur-unsur hara makro yang cukup ya, yaitu baik untuk kita berikan ke tanaman, tapi harus kita encerkan. Kita bisa berikan dosis 100 ml per 1000 ml atau 1 liter air ya, baru kita berikan ke tanaman. Tapi idealnya adalah dosisnya adalah 200 ml untuk 1 liter air. Ya, memang katanya hasilnya akan baik, karena selain dari kandungan hara makronya juga ada kandungan asam amino ya, yang cukup tinggi, dan ada sedikit kandungan vitamin B2, B5, 6, dan B12 ya. Itu bisa kita jadikan sebagai alat penyubur tanaman. Hanya yang perlu kita jadikan pertimbangan adalah harganya yang cukup mahal. Kalau saya lihat harga 1 botol ini sekitar antara 4.000 sampai 6.000 ya, tergantung kemana kita membelinya, dan itu akan menjadi mahal kalau kita berikan kepada tanaman kita. Kita punya pilihan beberapa
beberapa zat penyubur tanaman atau pupuk semacam formula hipoh, ya. Kemudian ada lagi yang namanya ramuan jamur jakaba, cairan jamur jakaba, dan juga yang terakhir ini baru kita bahas adalah mengenai PSB, fotosintetik bakteria atau fotosintetis, bakteri fotosintetis ya. Nah, demikian teman-teman, dan mungkin sebentar lagi ya akan saya upload video saya yang cukup menarik dan bermanfaat, yaitu bagaimana kita melakukan budidaya cabai di musim hujan. Beberapa tips and trik agar kita bisa mengejar peluang-peluang harga cabai yang tinggi yang mencapai 100.000, malah di beberapa daerah mencapai 160.000. Saya dengar di Riau sudah mencapai harga 160.000 per kilogramnya. Nah, minimal kalau nanti atau kali ini kita tidak bisa mengejar harga yang baik, kita sudah siap untuk mengambil atau meraih keuntungan pada masa atau periode musim hujan yang berikutnya. Oke, tetap sehat dan kita harus konsisten, kita harus memperkaya diri kita agar hasil tanaman kita, budidaya kita ini menjadi maksimal. Oke, salam.